Halo sahabat berjuang, balik lagi sama saya Kak Iksan di materi pengetahuan umum. Oke, pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang kolonialisme dan juga imperialisme. Ada yang tahu nggak sih apa itu kolonialisme? Kolonialisme adalah praktik menguasai suatu wilayah atas manusia dan juga wilayahnya itu sendiri di luar batas negaranya. Oke, selanjutnya adalah imperialisme. Imperialisme adalah sistem politik untuk menguasai suatu negara atas wilayah, sumber daya manusia dan juga sumber daya alamnya. Itu adalah imperialisme. Kita hari ini akan belajar kenapa bisa ada kolonialisme dan juga imperialisme. Dari mana datangnya itu? Oke. Yang melatar belakangi datangnya kolonialisme dan juga imperialisme adalah kejatuhan Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, di mana Romawi Timur hari itu berhasil dijatuhkan oleh satu pemimpin yang bernama Muhammad Al-Fatih di tahun 1453 Masehi. Setelah Turki Utsmani menguasai Konstantinopel, maka yang dilakukan Turki Utsmani adalah menutup jalur-jalur perdagangan rempah-rempah. Pedagang Cina, Arab, India yang biasa berjualan ke Eropa melalui Selat Bosporus Turki, maka hari itu ditutup oleh Muhammad Al-Fatih, sehingga pedagang Cina, Arab, India hanya bisa berdagang kepada orang-orang Turki. Lalu orang-orang Turki nanti akan menjualnya kembali ke Eropa dengan harga 2 kali lipat. Hal itulah yang menyebabkan bangsa Eropa merasa keberatan dengan harga yang sangat-sangat tinggi. Mereka akhirnya berpikir untuk mencari asal dari rempah-rempah itu sendiri. Maka hari itu mereka berpikir untuk membuat sebuah kompas, kapal, dan juga senjata untuk mempersiapkan penjelajahan mereka ke seluruh dunia. Dan hari itu maka mereka menemukan jalan-jalan baru. Mereka akan menemukan wilayah-wilayah baru. Ada yang sampai ke benua Amerika, ada yang sampai ke Australia, ada yang sampai ke Afrika. Dan tujuan akhir mereka adalah Indonesia atau Nusantara yang memiliki rempah-rempah yang sangat kaya, yaitu di Maluku. Yang pertama kali berhasil mendarat di Maluku adalah bangsa Portugis, dilanjut Spanyol, Belanda, dan juga Inggris. Apa sih dampak dari kolonialisme dan juga imperialisme? Dampaknya adalah hari itu persaingan terhadap wilayah-wilayah di seluruh dunia. Dan juga dampaknya adalah kolonialisme itu sendiri, di mana bangsa asli wilayah tersebut itu terpinggirkan, bahkan mereka dilakukan genosida atau pembantaian. Itu salah satu dampak dari kolonialisme dan juga imperialisme. Selain itu, dampaknya adalah negara-negara jajahan, negara-negara yang terjajah, yang terimperialisme dan kolonialisme, mereka harus membayar pajak, mereka harus kerja paksa, mereka harus melayani kebutuhan-kebutuhan negara-negara yang menjajahnya tersebut. Kolonialisme dan imperialisme itu terjadi pada abad 15, 16, dan 17 sampai nanti adanya Perang Dunia I, Perang Dunia II di abad 19. Oke, jadi itu tadi ya sahabat berjuang, kolonialisme dan imperialisme yang kita suka dengar, Belanda menjajah, Inggris menjajah. Jadi itu tadi ya, arti dari kolonialisme, arti dari imperialisme, serta latar belakang dan juga dampaknya terhadap dunia ini. Oke sahabat berjuang, setelah tadi kita sudah belajar tentang kolonialisme dan imperialisme, maka kita kali ini akan latihan soal. Oke, kakak bacain ya. Para penjelajah Eropa pada abad ke-15 dan juga 16 terdorong untuk melakukan penjelajahan samudra yang panjang dan berbahaya. Motivasi utama di balik semangat petualangan mereka adalah, ya betul, yang D, mencari tempat asalnya rempah-rempah. Alasan utama mereka menjelajahi samudra yang berbahaya dan panjang itu adalah untuk mencari asal-usul tempatnya rempah-rempah yang ada di Nusantara atau ada di Indonesia hari ini. Itulah alasan utama mereka untuk pergi mencari rempah-rempah, menjelajahi samudra. Setelah mereka menemukan rempah-rempah, mereka pada awalnya melaksanakan perdagangan.
jual beli. Tetapi lama-kelamaan sifat inferior mereka keluar dan mereka hasilnya adalah mengkolonisasi dan juga mengimperialisme bangsa-bangsa yang ada di Asia dan Afrika, di mana mereka menguasai suatu negara, sumber dayanya, manusianya untuk mendapatkan keinginan mereka, yaitu mencari kekayaan, mencari kemenangan, dan juga menyebarkan agama Kristen, yaitu 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Tetapi umumnya yang utama melatar belakangi mereka untuk menjelajahi samudra yaitu mencari rempah-rempah. Barulah setelah sampai pada tempatnya mereka menguasai sumber dayanya, wilayahnya, manusianya untuk mendapatkan kekayaan yang lebih. Oke, sekian pembahasan dari Kak Iksan. Terima kasih, sampai jumpa lagi.